prodi kita juga sudah ada akreditasi. Kalau yang pertanyaan kedua itu, menurut yang kakak tahu, jumlah fakultas di UNJ itu ada berapa ya? Kalau setahu gue itu ada, yang pertama itu ada Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Ilmu Keolahragaan, sama Fakultas Psikologi. Ya, berarti setahu gue sih ada 7 ya. Masih Kak. Terus kalau boleh tahu juga, fakultas yang kakak tekuni ini sudah mencetak prestasi apa saja ya? Ya, untuk fakultas bahasa dan seni sendiri mungkin banyak banget prestasinya ya, mulai dari bidang bahasanya juga atau bahkan dari bidang seninya. Dari pribadi, karena saya dari prodi pendidikan musik, sudah banyak dari saya kuliah di sini prestasi yang sudah kita capai di prodi. Contohnya mungkin ada salah satu mahasiswa prodi musik yang jadi juara 1 kompetisi internasional di piano, ada juga juara 1 di vokal group, dan saya juga teman-teman yang di sini ini juga kebetulan sama. Jadi mungkin kita tuh prestasinya seputar lomba-lomba gitu ya, mungkin dibanding dengan yang fakultas lain. Asik Kak. Terus menurut kakak juga, apa sih perbedaan pembelajaran di sekolah biasa itu sama yang di universitas? Oke, kalau menurut aku, kalau di sekolah biasa itu kan kita kayak misalnya kamu SMA jurusan IPS, udah kita belajar IPS tapi masih banyak itu pelajaran kayak misalnya matematika yang harus kita pelajari. Tapi kalau di universitas itu menurutku pelajarannya lebih ke ilmu pengetahuan yang emang kita di jurusan kita. Jadi kalau misalnya di kita pendidikan musik, jadi kita belajar musik ya seputar musik aja dan pendidikannya bagaimana cara menjadi guru yang baik gitu. Kalau menurut kakak itu sependapat atau ada Mungkin sependapat, tapi mau nambah ya sedikit. Kalau untuk di kampus yang menjadi perbedaan adalah belajar itu benar-benar berfokus kepada mahasiswanya. Mungkin kalau dari SMA, murid itu masih apa sih bahasanya? Iya benar, disuapin atau bukan suapin sih bahasanya, masih bergantung pada guru gitu. Jadi untuk belajar. Tapi ketika masuk ke dunia perkuliahan sebagai mahasiswa, belajar itu tuh tergantung dari diri sendiri. Apakah mau mengembangkan sendiri atau mau mencari sendiri, karena lebih berfokus ke kemandirian. Terus kalau saya boleh tahu, kakaknya ikut organisasi apa aja ya? Kalau aku baru ikut 1, jadi di organisasi tapi masih di tingkat prodi itu ada sebenarnya dia UKM gitu ya, kayak kalau di sekolah ekskul, jadi itu namanya Jakarta Student Choir. Jadi itu adalah paduan suara yang isinya tuh khusus karena ini UKM prodi, jadi khusus anak-anak prodi musik aja yang bisa masuk. Jadi aku di paduan suara sebagai tenor. Oke. Sejujurnya aku juga sama, aku tergabung di Jakarta Student Choir, tapi ada beberapa UKM lain di prodi yang aku ikuti, seperti contohnya Batavia Chamber Orchestra. Di situ aku jadi player trompet. Lalu udah sih gitu aja. Kalau boleh tahu juga, kakak masuk UNJ-nya itu lewat jalur apa ya? Kalau aku waktu itu masuk UNJ jalur kalau sekarang namanya SMDK ya, jadi aku tes, habis itu kalau di jurusan musik itu kita juga ada portofolionya. Kalau jadi aku masuknya lewat jalur SMDK. Aku sebenarnya sama, cuma waktu itu namanya SBMPTN. Segitu aja pertanyaan dari saya, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Maaf kalau saya ada salah kata juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jadi perkenalkan, kami dari SMAN 2 Cikarang Barat. Di sini kami ingin berbincang mengenai Fakultas Bahasa dan Seni. Di sini juga kami sudah bersama dengan Kak Reza dan Kak Rashika. Di sini kami ingin bertanya beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, apakah ada visi misi dan jurusan yang diunggulkan di Fakultas Bahasa dan Seni ini, Kak? Baik, untuk visi misi sendiri dari Fakultas Bahasa dan Seni, pastinya kita berharap agar nantinya Fakultas Bahasa dan Seni menjadi salah satu fakultas bahasa dan seni yang bereputasi di Asia
visinya sendiri, kita pastinya ingin sekali para pendidik kita nantinya dan juga para mahasiswanya, terutama mahasiswa yang unggul di bidang sastra dan juga seni. Lalu selanjutnya kita juga berharap pada nantinya para mahasiswanya bisa mengukir banyak prestasi yang bisa mengharumkan nama baik Fakultas Bahasa dan Seni. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Dan untuk jurusan yang diunggulkan, tentunya semua jurusan yang terdapat di Fakultas Bahasa dan Seni itu kami unggulkan. Terdapat 12 program studi atau jurusan yang terdapat di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta. Pertama ada pendidikan bahasa Inggris, sastra Inggris, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Arab, pendidikan bahasa Jerman, pendidikan bahasa Jepang, pendidikan bahasa Perancis, pendidikan seni rupa, pendidikan seni tari, dan pendidikan seni musik. Oke, terima kasih banyak untuk jawabannya. Terus di sini kalau misalnya boleh tahu, bagaimana sih metode pembelajaran yang digunakan? Apakah sudah termasuk ke dalam kampus Merdeka? Metode pembelajaran yang digunakan di Fakultas Bahasa dan Seni yaitu adalah hybrid learning. Kita menggunakan dua sistem, yaitu sinkronus dan asinkronus. Sinkronus adalah tatap muka, entah itu dalam online atau offline. Dalam online kita biasanya menggunakan Google Meeting atau bisa juga Microsoft Teams atau bisa juga Zoom. Kalau misalkan tatap muka offline, ya kita tatap muka di kelas seperti sebagaimana mestinya, tatap muka dengan dosen. Kemudian ada asinkronus, yaitu kita bisa berdiskusi secara daring, yaitu di Google Classroom atau di Microsoft Teams. Lalu bisa juga diberikan tugas-tugas yang berkaitan dengan mata pelajaran atau mata kuliah. Sebelumnya terima kasih Kak atas jawabannya. Yang selanjutnya ada nggak sih Kak jalur khusus untuk masuk PTN di Fakultas Bahasa dan Seni? Nah, untuk jalur masuk PTN untuk Fakultas Bahasa dan Seni sebagaimana jalur masuk PTN pada universitas lain-lain, yang terutama di Universitas Negeri Jakarta terdapat 3 jalur khusus untuk masuk ke perguruan tinggi nasional, terutama di Universitas Negeri Jakarta, yaitu jalur SNBT, SNBP, dan juga Mandiri. SNBP berupa prestasi atau nilai kumulasi dari rapot, lalu SNBT yang berupa tes, lalu ada Mandiri. Nah, di Mandiri ini terdapat beberapa jalur juga, ada Mandiri tes, Mandiri prestasi, dan juga Mandiri olahraga. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada nggak sih kerjasama dengan perusahaan tertentu untuk penekanan dalam lain? Untuk kerjasama terdapat terutama baru-baru ini Fakultas Bahasa dan Seni terutama UNJ yang sedang menjadi PTNBH atau Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum sedang menjalani kerjasamanya dengan Saudi Arabia, yang bisa dilihat di gedung baru di sebelah sana, ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, lalu di Fakultas Bahasa dan Seni itu sendiri sedang melakukan kerjasama dengan Saudi Arabia. Dan juga mungkin untuk kerjasama sendiri, karena seperti yang disebutkan oleh saudara Reza tadi, bahwasanya kita sudah PTNBH sekarang. PTNBH sendiri, keunggulan dari mendapatkan PTNBH itu kita bisa menjadi kerjasama oleh berbagai macam institusi luar negeri. Dan di Universitas Negeri Jakarta sendiri kita sudah melakukan banyak sekali kerjasama terhadap bersama perguruan tinggi luar negeri. Baik Kak, selanjutnya untuk melanjutkan visi misi kampus, apa aja sih yang sudah dilakukan oleh kampus? Baik, untuk visi misi kampus sendiri yang pastinya kita harus mewujudkan tridharma perguruan tinggi, yaitu ada pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Untuk pendidikan sendiri, seperti yang orang-orang pada tahu nih, misalnya Universitas di Jakarta tuh terkenalnya oleh kampus pendidikan pada tahunnya. Dan juga di Fakultas Bahasa dan Seni itu banyak banget program studi yang berbasisnya di pendidikan gitu. Dan juga kita udah banyak sekali yang namanya program-program yang hanya mendukung kita gitu untuk bisa nantinya menjadi pendidik yang terbaik. Lalu untuk penelitian sendiri kita banyak sekali ya penelitian yang dilakukan oleh gak cuma mahasiswa tapi dosen juga. Itu nantinya kita bisa
meneliti lebih jauh lagi tentang hal-hal yang ada di Indonesia ataupun inovasi terbaru. Untuk pengabdian masyarakat sendiri di Fakultas Bahasa dan Seni kita juga banyak pengabdian masyarakat ke khususnya orang-orang atau masyarakat yang kurang mampu, agar nantinya masyarakat yang kurang mampu itu sendiri bisa mendapatkan pendidikan yang layak seperti kita para mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta. Lalu, apakah ada program pertukaran mahasiswa? Bagaimanakah kriteria mahasiswa yang dapat mengikuti program tersebut? Baik, untuk pertukaran mahasiswa sendiri yang pastinya terkenal itu ISMA. ISMA itu biasanya kita itu ada nanti dosen pembimbingnya. Jadi nantinya para mahasiswa yang ingin mengikuti ISMA nanti akan dibimbing oleh dosen pembimbingnya, diarahkan nantinya bagaimana caranya untuk mengikuti tes, mengikuti wawancara, dan juga pembukaan buat nanti di perguruan tinggi luar negeri tersebut. Dan juga kalau misalnya pertukaran mahasiswa sendiri di kita banyak sekali mahasiswa dari luar negeri yang melakukan pertukaran mahasiswa di kita. Salah satunya di kelas saya juga ada yang dari Korea. Yang pastinya itu kalau misalnya ada pertukaran mahasiswa, persyaratannya adalah kita harus bisa pintar ataupun memiliki nilai yang bagus di nilai bahasa asing. Kira-kira ada berapa lulusan Bachelor Studi yang ada pada kampus ini dari tahun 2023? Baik, untuk lulusan Bachelor Studi sendiri yang mahasiswa yang langsung kerja ya, itu kita tidak punya data rincinya, tapi sudah bisa kita pastikan bahwasannya Universitas Negeri Jakarta sendiri mempunyai berbagai macam, sangat banyak mahasiswa yang setelah kuliah itu bisa langsung mengikuti kerja, karena di kita sendiri ada yang namanya PKL yang mana mengharuskan para mahasiswanya untuk bisa terjun langsung ke lapangan dan bisa menyiapkan para mahasiswanya untuk bisa langsung bekerja yang layak setelah nanti lulus kuliah. Lalu bagaimana cara bersaing dengan kampus lain, apalagi sekarang banyak kampus swasta di setiap daerah dengan janji langsung bekerja? Baik, untuk hal tersebut terutama di Fakultas Bahasa dan Seni yang kebanyakan program studinya atau jurusannya memiliki title pendidikan, menyediakan program yang mana kita di semester tertentu kita diwajibkan untuk mengajar di sekolah mitra pada program studi, yang mana itu berguna untuk mempersiapkan para mahasiswa pendidikan untuk menjadi guru di jenjang berikutnya. Dan juga di Universitas Negeri Jakarta sendiri, khususnya di Fakultas Bahasa dan Seni, kita sangat amat membuka banyak sekali kerjasama oleh kompeni-kompeni atas perusahaan nantinya. Dan juga di PKL-nya sendiri nanti kita juga bisa mendapatkan pengalaman yang nantinya bisa dipakai untuk bisa lebih mudah nantinya untuk bisa join di company setelah kita lulus nanti. Dan pastinya kita Universitas Negeri Jakarta sendiri sudah mendapatkan akreditasi unggul, dan beberapa program studi kita sendiri juga ada 5 program studi di Fakultas Bahasa dan Seni yang sudah mendapatkan akreditasi internasional, dan pastinya nantinya itu akan lebih dilirik lagi oleh kompeni-kompeni besar lainnya. Itu dia pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak sebelumnya karena sudah bersedia untuk menjawab pertanyaan kami, dan maaf bila ada